Bener-bener kayak anak Medan ya. Anak Medan merajai semuanya nih. Halo Jesly dari Medan juga. Ada Kak Sakina. Wah, ada Kak Afifah dari Jakarta. Halo, salam kenal. Ada Eka Nabila Putri. Selamat datang, salam kenal. Oke, ini sudah jam berapa? Ini karena saya ada flyernya jadi nggak kelihatan di laptop jadinya. Sudah, ya 1 menit lagi kita akan mulai ya teman-teman. Oke, baik, kita sudah bisa mulai ya teman-teman ya. Sudah jam 17:05. Nanti teman-teman yang masih akan masuk, biar nanti kita bisa masuk aja dalam prosesnya ya. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat datang di acara webinar Global Citizen, siapa takut, gitu ya. Nah, jadi menunggu teman-teman yang lain, tadi teman-teman sudah memperkenalkan diri di kolom chat, terima kasih. Dan nanti juga sekitar jam 5:30, teman-teman saya minta kesediaannya juga untuk mengisi nanti daftar hadir kita. Nanti linknya akan kita berikan di dalam kolom chat, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi terima kasih teman-teman sudah bergabung di dalam acara webinar ini. Jadi pada sore hari yang luar biasa ini, kita akan dan kita kedatangan juga narasumber ya. Jadi teman-teman mungkin sudah melihat di dalam flyer sebelumnya. Tapi izinkan sebelum memulai saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fitriah Bunga. Saat ini saya aktif dan bekerja di bidang humanitarian, kemanusiaan di dalam bidang khususnya di kesehatan gitu. Jadi saya dipercaya untuk sore hari ini memandu acara ini dan semoga teman-teman kita bisa bermanfaat gitu untuk hari ini, mendapatkan manfaat atas pembahasan materi pada sore hari ini. Jadi kita akan membahas dalam topik global citizen, siapa takut gitu ya. Kita akan membahas mengenai bagaimana proses persiapan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan beasiswa yang kita idam-idamkan. Kita juga akan membahas strategi-strategi apa yang terbaik yang diperlukan untuk lolos dalam beasiswa impian kita. Saya percaya teman-teman yang saat ini tergabung gitu kan dalam Zoom kita pada sore hari ini, meskipun ini weekend, tapi luar biasa sekali antusiasnya teman-teman mau gitu meluangkan waktunya untuk weekendnya ini untuk ke dalam hal yang sangat berharga. Artinya teman-teman pastinya sudah mungkin sebelumnya juga sudah mendapatkan informasi-informasi tentang akses beasiswa, dan ketika teman-teman bergabung di sini, artinya teman-teman juga semakin lebih memantapkan lagi untuk mematangkan lagi gitu proses-proses persiapannya. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya sama dua narasumber kita, kira-kira persiapan apa yang teman-teman narasumber yang pernah lakukan,
dan strategi apa sehingga mereka bisa dapat ataupun mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Nanti kita juga akan berbagi pengalaman seru dari kedua narasumber selama menjadi penerima beasiswa gitu. Dan sangat menarik juga pada sore hari ini semua pengalaman-pengalaman yang seru-seru itu dari narasumber kita akan dapatkan bocorannya di sini. Jadi teman-teman kita itu sudah membuat ataupun merekod pengalaman-pengalaman yang super unik gitu, super seru ke dalam sebuah buku, tapi sangat luar biasa juga teman-teman mau membocorkan sedikit tentang buku tersebut untuk kita semua yang ada di sini. Nah, sekali lagi selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Saya percaya kita semua akan bisa mendapatkan manfaat pada malam hari ini, pada sore hari ini. Khususnya teman-teman yang punya rencana ataupun punya impian untuk melanjutkan sekolah, khususnya di Amerika ataupun Taiwan ataupun di daerah-daerah yang lainnya. Semoga apa yang kita bahas pada sesi selanjutnya itu bisa sedikit menjadi pengetahuan tambahan buat teman-teman. Nah, nanti kita akan ada 2 sesi. Jadi pertama sesi pemberian materi oleh narasumber. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Ya, nanti kita akan mengobrol dan tanya-tanya gitu sama narasumber kita gitu. Nanti selama materi berlangsung, teman-teman sangat boleh untuk bertanya, tapi di dalam kolom chat terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan simpan. Nanti kita akan sampaikan kepada narasumber pada saat sesi Q&A. Nah, jadi nanti ini kesempatan buat kita semua yang ada di sini untuk narasumber kita tanya sebebas mungkin gitu, tanya sebagaimana yang teman-teman pengen tahu gitu tentang bagaimana tips ataupun trik ataupun strategi ataupun bagaimana caranya kita bisa bisa seperti teman-teman ini setelah mengecap kesempatan gitu kan di universitas-universitas terbaik gitu di luar negeri ya. Nah, jadi nanti teman-teman boleh diskusi juga secara dari dalam kolom chat. Nanti di akhir kalau misalnya kita masih punya waktu, teman-teman juga bisa boleh punya kesempatan untuk komunikasi langsung gitu dengan narasumber melalui fitur video ya nanti. Kita bukakan kesempatan 1 atau 2 orang, semoga masih bisa waktunya bisa kita atur dan kita mencukupin. Nah, kabar baik banget ya, ini tadi barusan dapat kabar. Jadi nanti kita akan dapat 1 buku dokumenter daripada cerita si anak Medan di negeri asing. Tapi hanya 1 dan ini akan dikasih kepada penanya terbaik gitu, yang menginspirasi gitu. Pastinya nanti akan teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya, tapi kita akan coba pilih yang sangat menarik, yang sangat menginspirasi dan sangat menggali narasumber kita pada sore hari ini. Jadi silakan gunakan kesempatan teman-teman, jangan sungkan untuk bertanya bebas terkait topik ini. Jadi kita akan mulai sapa dulu tanpa berlama-lama lagi ya untuk narasumber kita. Tapi saya akan sapa dulu untuk salah seorang narasumber kita. Ini kebetulan teman juga cukup lama. Kita sapa dulu ya. Bang Frans Judia Samosir, Sarjana Psikologi MPH. Halo Bang Frans, apa kabar? Halo, selamat sore Miss Bunga. Selamat sore. Gimana kabarnya? Baik? OFWPS, Oh Apa Frans tuh? with Ratio. Oh, Baik oke. Kak Bunga, baik ya. Baik ya. Jadi udah ini ya, udah siap ya Yes, ready. membagikan pengalamannya ya. Yes. Oke, terima kasih. Jadi saya akan kenalkan dulu ya profilnya Bang Frans, Bang Judia atau bisa disapa juga ya. Bang Frans ini alumni dari penerima beasiswa USET Prestasi tahun 2013. Saat ini lectures at Karya Inspirasi Indonesia.
aktif sebagai konselor dan writer at HIV and Drug Issue. Nah, jadi sangat luar biasa ya isu-isu yang mungkin belum banyak orang ya untuk berani untuk menggugah ini. Nanti teman-teman kalau tertarik bisa tanya-tanya langsung nanti dalam sesi Q&A ya. Oke, terima kasih Bang Frans. Kita akan lanjut lagi ke narasumber berikutnya. Kak Lamtiur Junita Bancin, SKM Master of Science. Halo Kak Lamtiur. Halo Kak Bunga. Halo, apa kabar? Sehat, Kak Bunga cerah gimana? Ya, sehat. Juga sehat dan semangat ya. Oke, baik saya perkenalkan dulu. Jadi Kak Lamtiur ini merupakan lulusan dari Taipei Medical University, penerima beasiswa tahun 2016. Saat ini aktif sebagai researcher on public health dan saat ini juga aktif sebagai penulis. Nah, jadi terima kasih Kak Lamtiur. Ya, nanti udah nggak sabar juga ya untuk berbagi ya. Siap. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman kalau misalnya punya hobi yang sama tentang menulis juga, kebetulan kedua narasumber kita ini juga senang menulis ya. Nanti teman-teman bisa bisa kontak selanjutnya. Nanti di akhir sesi acara akan saya bagikan kontak media sosialnya gitu. Oke, sekali lagi selamat datang untuk teman-teman yang bergabung. Silahkan kita akan membahas dan mengupas tentang beasiswa, khususnya di Amerika dan Taiwan, tapi tidak tertutup juga kalau teman-teman nanti misalnya mau tanya-tanya yang lain. Nah, teman-teman narasumber ini memiliki banyak jaringan juga ya untuk di beasiswa-beasiswa yang lainnya gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyerahkan sesi selanjutnya kepada Bang Frans Judea Samosir dengan materi English dan Community Service. Saya persilahkan, silakan. Terima kasih Kak Bunga ya, Kak Fitria Bunga, yang luar biasa juga ini orangnya sebenarnya ya, perempuan yang pernah menangani bencana gunung meletus ya, Sinabung. Jadi cantik-cantik begini Kak Bunga ini adalah perempuan Amazon ya, dia berani untuk menghadapi abu-abu panas gitu. Jadi kalau mau tertarik lihat Kak Bunga tuh Instagramnya coba deh lihat. Ya walaupun banyak juga kue ya di dalam Instagramnya. Ya, selamat sore teman-teman ya, yang dimanapun berada, terima kasih sudah hadir. Hari ini saya fokus untuk sharing soal persiapan bahasa Inggris, dan yang kedua adalah soal kegiatan kemanusiaan ya, atau community service. Coba share dulu. Ini ya. Oke, kelihatan ya? Oke, coba saya slide dulu. Iya. Nah, ini dia. Jadi global citizen ya. Jadi bagaimana jadi warga internasional ya, warga yang mendunia. Nah, salah satunya itu adalah menjadi seorang yang dapat kesempatan studi di luar negeri dengan berbagai macam pengalaman yang luar biasa. Jadi teman-teman, saya mendapatkan beasiswa itu dari USAID Prestasi tahun 2014 saya berangkat, saya menangnya 2013. Lihat ya alurnya ya. 2013 menang, 2012 sudah mulai persiapan, 2014 berangkat. Jadi 1-2 tahun loh persiapannya. Jadi jangan berpikir bahwa persiapan yang paling baik itu adalah hari ini, enggak gitu. Sebenarnya persiapan yang paling baik itu adalah mungkin 5 tahun yang lalu gitu. Ya, kalau bisa ditarik ke belakang 5 tahun yang lalu ada persiapan yang terbaik untuk kamu bisa memperoleh beasiswa. Tapi kan nggak semua orang juga beruntung mendapatkan informasi sedetail ini. Saya juga dulu tidak. Makanya saya gagal itu sampai saya mencoba beasiswa 6 kali, gagal 5 kali dalam waktu 6 tahun. Nah, jadi ini semua mudah-mudahan menjadi sebuah catatan penting bahwa itu kan memang Bang Frans, Judea Samosir, zaman-zamannya tidak ada smartphone gitu ya. Zaman-zaman di mana Instagram belum atau TikTok juga belum happening gitu. Nah, sekarang ya, untuk bisa mengetahui informasi banyak sekali, ikuti aja Instagram info_beasiswa.
Ya banyak sekali situs-situs juga yang menawarkan informasi beasiswa. New Zealand, ya negara-negara besar pastinya Amerika, Australia, gitu ya, Eropa. Tapi jangan lupa loh ada negara-negara yang mungkin selama ini nggak terpikir kayak New Zealand ataupun China, Taiwan, gitu ya, ataupun negara-negara yang oh iya ya ternyata mereka nyediain ya beasiswa ya dari pemerintahnya ya. Ya jadi juga perlu cari tahu sebanyak-banyaknya. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi ini mimpi saya itu ke Amerika itu sebenarnya sejak tahun 98. Waktu itu saya kelas 2 SMP. Ya, waktu itu saya terinspirasi dengan lagu Madonna gitu ya, salah satu penyanyi favorit saya, Frozen. Jadi saya waktu itu melihat, loh ini dari mana ya negara penyanyi perempuan ini gitu, Amerika. Amerika kok kayaknya saya sering dengar ya Amerika itu luar biasa negara adidaya di buku-buku sejarah. Nah, itulah asal mula di mana saya ingin ke sana. Hanya karena apa? Pengen aja. Akhirnya setelah tumbuh dewasa, gagal mencoba, ada hal yang banyak saya bisa perbaiki dari diri saya. Soft skill saya, kepemimpinan saya, kegiatan organisasi saya, sosial saya. Yang paling penting juga adalah bahasa Inggris saya. Makanya sejak SMP saya sudah menanamkan prinsip bahwa saya harus bisa bahasa Inggris. Ya, oke. Bisa nggak doginya diam gitu kan? Oke, kita lanjut ya. Boleh lanjut. Iya, jadi nah coba lihat di sini gambarnya, bisa ditebak mana saya gitu waktu saya masih muda? Ada? Iya, pastinya tidak ada ya, karena memang bukan teman-teman saya. Kita lompat aja. Intinya adalah supaya kita semakin termotivasi, saya pengen jadi global citizen juga. Nah, di mana bisa belajar? Di mana aja teman-teman ya? Di Amerika, Harvard ya, di Eropa, Oxford, di Australia, Melbourne, di Afrika, di tengah hutan. Oh enggak ya, bukan ya. I'm just kidding. Saya hanya bercanda. Ini lihat kampusnya so beautiful. Oke, Afrika Selatan. Dan kita dari Indonesia banyak sekali sebenarnya yang sudah menerima beasiswa. Ya, contohnya yang anak Sidi Kalang ya, siapa namanya Robinson ya. Itu saya benar-benar terinspirasi dan senang sekali ketika dia bisa menunjukkan bahwa dari anak kampung pun saya bisa loh mewujudkan mimpi. Ya, dari mama, bapak petani yang bekerja di ladang orang loh mencangkul gitu. Ya, kadang-kadang kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, ternyata Tuhan ngasih kesempatan yang sama ya. Walaupun memang mungkin agak susah dikit gitu, tapi sama kok kesempatannya. Kamu layak untuk bisa menggapai mimpi kamu. Oke. Ini kampus saya, University of Georgia. Ya, ini waktu saya pertama kali tiba. Oke. Waktu saya tiba di sini masih muda sekali ya, masih belia ya. Kayaknya masih lah. Padahal ini 5 tahun yang lalu masih belia juga. Nah, sebelah kanan ini adalah harapannya kalian ya, teman-teman. Kalian, kapanpun itu yang penting kalian berikutnya. Nah, pertama adalah tentunya memiliki mimpi, teman-teman. Jangan pernah lupakan bahwa it started from a dream. Itu semua dimulai dari mimpi. Kalau kalian tidak punya mimpi, kita tidak akan bergerak. Ya, tidak akan bergerak. Jadi pertanyaannya adalah what is your dream? Kalau memang mau sekolah ke luar negeri, negara mana? Ya, terus bidang apa? Kapan? Itulah gunanya strategi. Gitu ya. Karena kalau tidak ada mimpi, siap-siap disebut zombie. Oke. Menguasai bahasa Inggris. Tahu nggak untuk persyaratan beasiswa itu minimal 550 loh TOEFL-nya. Rata-rata 550. Dan saya pertama kali nyoba TOEFL itu 500 sekian gitu ya, 577 kalau tidak salah. Itu karena apa saya bisa langsung dapat pertama kali TOEFL, saya langsung nilai setinggi itu karena apa? Sejak SMP saya mati-matian belajar bahasa Inggris. Ya, hidup-hidupan, mati-matian, ya. Tiap hari saya apa yang saya lakukan? Saya catat ya dalam buku itu kosakata sebanyak-banyaknya. Ingat, ini zaman dulu ya, nggak mesti juga ditiru, karena zaman sekarang banyak cara yang lebih kreatif. Saya dari kampung gitu ya, dan di kampung itu hanya ada pensil, pulpen, buku, udah. Tidak ada yang namanya smartphone. Saya catat, kamus pun tebal-tebal ya, kamus ya, Hasan Sadili ya, kalau di sini generasi 90-an tahu ya, Hasan Sadili ya. Nah, itu adalah kamus yang saya pakai untuk menemukan kata-kata bahasa Inggris di sekitar saya. Oke? Nah, ingat kalau TOEFL dan IELTS itu berbeda.
TOEFL itu kita bilang arahnya adalah lebih kepada American English, kalau IELTS itu lebih kepada British English. Saya udah pernah nyoba TOEFL, saya sudah pernah coba IELTS. Dua-duanya berfungsi sama untuk mendapatkan beasiswa tergantung dari permintaan kampusnya. Jadi rajin-rajin juga cek. Kalau kamu memang mau ke Amerika, ya udah fokus aja TOEFL. Kalau mau ke Eropa, Australia, itu silahkan aja fokus IELTS. Balik lagi nanti kamu cek di situs dari pemberi beasiswa tersebut atau universitas yang pengen kamu tuju. Nah, ini perbedaannya ya. Waktu itu memang TOEFL 4 jam, IELTS itu 2,5 jam, dan memang kalau bisa saya secara pribadi, saya lebih suka tertantang itu IELTS. Tertantang dalam artian gini, lebih mudah bagi saya gitu ya. Karena kalau pernah ikut TOEFL, aduh 4 jam itu sangat-sangat, dua-duanya sama susahnya, tapi dalam artian kalau saya mau memilih, saya akan lebih memilih IELTS. Ya, lebih mudah ya, itu menurut saya. Oke. Nah, bagaimana meningkatkan bahasa Inggris? Karena kalau mau ke Amerika, ke UK, ke Australia, you have to speak English well gitu. Ya, ingat well, nggak setengah-setengah. TOEFL itu harus di atas 550. Ketika 1 juta orang TOEFL 550, terus apa bedanya kamu dengan mereka? Gitu ya. Target 600. Oke, kalaupun nggak nyampe 600, jatuh dia di 580 gitu. Oke, banyak-banyak nonton film ya. Kalau saya dulu terinspirasi dengan acara saya ini ya, Oprah Winfrey Show, itu adalah Oprah Winfrey Show. Ya, jadi itu adalah sumber inspirasi kenapa saya menyebut nanti channel saya di YouTube adalah Oprah Winfrey Show. Ya, karena dialah membantu saya untuk bisa mengetahui gimana ya cara berbahasa Inggris yang ekspresif. Oh my gosh gitu ya. Hey everyone, kan gitu ya Oprah ya. Jadi saya imitasi di rumah. Ih, seru ya, ekspresif ya. Walaupun awalnya gagok-gagok tapi imitating, meniru, mimik gitu ya. Nah, jadi panjang cerita persiapan bahasa Inggris, saya praktek juga dengan diri saya sendiri. Saya nggak malu ngomong di depan kaca. Hey, how are you? Dibully sama teman gitu, sok bahasa Inggris. Ya udah bersyukur gitu, makin kuat, makin terima kasih buat kalian yang menghina, membuli karena kamu, aku jadi kuat dan aku semakin semangat untuk belajar dan membuktikan bahwa pada diriku bukan pada kalian. Kenapa saya harus buktikan pada kalian? No, I want to prove to myself. Ya, bahkan saya mau compare diri saya dengan diri saya yang 5 menit yang lalu, bukan dengan Bunga, dengan Lamtiur gitu ya, atau dengan Robinson gitu, atau dengan teman sahabat saya Britney. Ini sahabat saya Britney. Ini saya selalu jadikan dia adalah malaikat saya selama di Amerika. Ya, she is my best friend. Dan ini ada orang Indonesia dari Aceh, dari Jakarta, dari Maroko, nyempil karena dia suka gabung sama orang Indonesia. Gitu ya. Baik. Nah, banyak situs-situs yang memberikan beasiswa, teman-teman ya. Ada Aminef ya. Tinggal buka aja situsnya sebenarnya. Sekarang intinya adalah mau nggak ya aku cari infonya, cari tahu. Karena nanti kalau dibuka Aminef akan jelas kok persyaratan umum apa. Siapin. Nanti Kak Lamtior akan bicara soal dokumen. Tapi nomor satu apa? Bahasa Inggris. Berarti dari sekarang, kalau memang tahun depan kamu mau coba TOEFL, berarti hari ini kamu belajar. Hari ini kamu belajar bahasa Inggris atau masuk les bahasa Inggris, walaupun kamu harus bayar mungkin sampai 10 juta kalau kamu yakini itu adalah sebuah hal yang akan mendukung kamu sukses melamar beasiswa, lakukan gitu. Ada teman saya gitu yang seperti itu. Nah, kalau saya waktu itu memang nggak punya uang, jadi tidak sampai 10 juta ya. Kalau bisa pun cari-cari info perpus yang gratis. Ada Australia, ada Chevening ke UK, ada Japan, ada Germany, ada LPDP. Ya, persiapannya sekarang apa? Oke. Tadi saya bilang bahasa Inggris udah ya. Sekarang kegiatan sosial. Nah, ini beasiswa-beasiswa yang saya coba dan bergagalan gitu ya. Karena apa? Waktu itu masih hijau sekali. Formulirnya 10 lembar, cuma terisi 2 lembar. Karena yang lainnya nggak bisa cerita apapun, nggak ada pengalaman organisasi, nggak ada pengalaman sosial gitu ya. Oke, akhirnya yang ketujuh dapat. Nah, aktif kegiatan sosial. Jadi dari sekarang teman-teman gitu ya, nanti itu si pemberi beasiswa akan suka sekali dengan orang-orang yang berdampak ke society, give impact to society. Karena kan kita mau cari donor, ya pemberi beasiswa. Dan mereka pun nggak mau kan, kalau saya aja punya uang gitu. Kalau saya pengen beri beasiswa ke seorang, pengen tuh orang berdampak banyak buat orang lain. Dan itu juga harapan kita ya, kita hidup di muka bumi bisa berdampak jadi berkat buat orang lain. Dengan cara profesi apapun, jadi dosen, jadi mungkin jadi penyanyi, tapi menyanyi dengan sebagus Whitney Houston gitu.
ya, tapi bernyanyilah dengan totalitas atau bekerjalah dengan totalitas, dan kalaupun melamar dengan totalitas, mempersiapkan dokumen pun dengan totalitas. Aktif kegiatan sosial, mudah kok, cari aja LSM di Medan. Kak, datang gitu ya, mungkin LSM narkoba, saya dulu di LSM narkoba dan HIV 6 tahun, 5 tahun kan. Nah, saya sengaja resign dari perusahaan, karena apa? Memang tidak di situ panggilan saya. Yang kedua, saya menyadari bahwa kayaknya aku harus masuk LSM deh supaya nanti dapat beasiswa. Ya itu lucunya memang, tapi nggak apa-apa, motivasinya awalnya adalah, kayaknya aku masuk LSM lah supaya dapat beasiswa gitu. Nah, dalam perjalanannya di LSM tersebut, seru ya, makanya saya nggak cepat keluar, 3 tahun saya kerja, menikmati sekali, ya tanpa lupa, cobalah tiap tahun beasiswa, walaupun gagal, akhirnya tahun ketiga selama kerja di LSM baru dapat. Nah, kenapa saya bisa dilirik sama pemberi beasiswa gitu? Aktif sekali dalam yang namanya karya sosial. Bahasa Inggris sudah nggak usah ditanyakan, dalam artian bukan sombong ya, tapi oke, udah TOEFL-nya udah dapat nih. Sekarang kita lihat dia ini aktif nggak kegiatan kemanusiaan. Oke, dan ingat kegiatan kemanusiaan nggak mesti misalnya kamu harus ke Jepang atau ke Jakarta, enggak. Di RT kamu misalnya rutin kamu jadi ketua kebersihan RT gitu ya misalnya ya, dan kamu melakukan kegiatan bulanan, catat ya, dan bangun relasi yang baik dengan pimpinannya, karena suatu saat nanti kamu perlu yang namanya surat rekomendasi dari pimpinannya, ya, relasi yang baik, aktif kegiatan sosial. Oke. Nah, mungkin kita bisa lihat sedikit video ini ya. Kalau saya ingat saya mencoba berkali-kali rasanya nangis gitu, tapi saya nggak nangis selama 4 tahun. Di tahun kelima saya nangis. Kayaknya saya udah persiapan capek, kenapa nggak layak dapat beasiswa gitu. Nah, namun saya terus coba ke 5 kali, ke 6 kali ya, akhirnya yang ke-7 kali saya dapat. Ya, demikian juga seperti anak ini, nggak penting berapa kali gagal nyoba gitu. Tapi pernah nggak nyoba? Nggak penting berapa kali jatuh gitu ya. Yang paling penting berapa kali kita bangkit ketika kita jatuh. Sekarang persiapkan diri teman-teman. Bahasa Inggrisnya, ikut tes TOEFL, ikut les TOEFL. Sehingga bisa dan berhasil. Seperti itu. Ya, ini saya waktu masa depan nanti ya, punya anak seperti itu ya. Oke. Baik, mungkin itu aja untuk dari segi bahasa Inggris, sangat penting persiapan dan juga sangat penting untuk aktif kegiatan sosial. Demikian dulu Kak Bunga. Oke, terima kasih Bang Frans, seru sekali ya. Jadi tadi secara garis besar Bang Frans sudah kasih sedikit tips dan trik gitu kan. Jadi mulai dari bahasa yang menjadi modal utama sebenarnya, karena kan nggak mungkin ya kalau kita mau ke negeri orang, terus komunikasi kita nggak bisa gitu ya. Jadi kita artinya mulai dari sekarang atau sebenarnya mulai persiapan dari kemarin-kemarin, kalau teman-teman sudah persiapan itu sangat baik sekali. Terus kalau misalnya teman-teman mulai mau mencari, silahkan dipersiapkan mulai sekarang gitu bahasa Inggrisnya gitu ya. Nanti bisa sangat membantu sekali ketika persiapan dan juga beradaptasi di sana. Nah, juga untuk dengan masyarakat ya tentunya juga seperti yang tadi Bang Frans bilang ya, artinya dunia ini ataupun pemberi-pemberi donor, pemberi beasiswa menginginkan adanya perubahan dunia ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Nah, melalui dari orang-orang yang akan ikut bergabung, memiliki pikiran-pikiran terbuka gitu untuk bersekolah, melanjutkan kuliah, dan kemudian nantinya akan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi kalau teman-teman saat ini masih belum punya aktivitas dengan masyarakat, boleh dicari-cari misalnya dengan ikut volunteerisme ya, misalnya dengan atau ada kegiatan-kegiatan di daerah sekelilingnya, lingkungan yang terdekat, ataupun boleh magang, tapi yang berhubungan dengan manfaat bagi banyak orang gitu kan. Gitu. Jadi ini sangat menarik sekali, jadi akan banyak nanti pertanyaan. Jadi teman-teman mungkin terlena ya gara-gara mendengarkan presentasi daripada Bang Frans. Teman-teman boleh sudah sangat boleh untuk mengisi ataupun bertanya di dalam kolom chat komentar. Nanti kita simpan, nanti di dalam sesi Q&A nanti kita akan tanyakan gitu kepada Bang Frans. Oke, jadi kita masuk ke sesi berikutnya. Sesinya Kak Lamtiur. Halo Kak Lamtiur. Halo. Halo, boleh ya diberikan, udah nggak sabar lagi nih ya. Jadi
tentang aktivitas-aktivitas. Apa Sebentar dulu. Sudah tampak layar? sudah? Ya. Ya. Oke, bentar ya. Ya, terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah hadir ya. Saya buku cerita Medan Negeri Asing ini ternyata juga mengajak teman-teman yang orang Medan itu untuk mau mendengar sharingan dari kita gitu ya. Nah, kalau Bang Frans sudah cerita soal pengalaman ataupun bagaimana sih strategi atau strugglingnya dia untuk dapetin beasiswa dari US gitu ya. Kalau nanti saya akan bahas tentang dokumen sama organisasi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita sedikit ulik ya tentang penting banget sih jadi global citizen. Kenapa sih sebenarnya penting gitu? Karena ini identitas kita gitu sebagai warga yang mungkin terkesan individu, tapi kita bagian dari warga negara global. Nah, kalau kita mau mencapai bagian dari warga negara global ini, tentu saja dong kita harus berkontribusi. Nah, cara kontribusinya seperti apa? Studi luar negeri gitu. Studi di luar negeri, cari beasiswa gitu, menjalin relasi dengan teman-teman dari negara lain gitu ya. Nah, saya share ini ada sedikit nanti ini teman-teman bisa baca karena nggak terlalu berat ya, karena kalau misalkan saya dan Bang Frans cerita kan terkesan subjektif nih, tapi kalau misalkan ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa ada impact positif dari peran studi keluar gitu, jadi banyak mahasiswa kasih feedback positif, misalkan dia dirangsang nih untuk berpikir kritis, jadi kalau melihat efek globalisasi, melihat kondisi global gitu, menjadi satu motivasi untuk kita gitu saat kita belajar di luar negeri, belajar untuk menerima perbedaan, menghargai perbedaan, nah seperti itu. Oke, langsung aja ke poin penting ya. Apa sih sebenarnya manfaat belajar di luar negeri? Saya mau sedikit curhat gitu ya. Jadi salah satu motivator saya untuk melamar beasiswa ini adalah sebenarnya Bang Frans gitu. Jadi waktu itu saya ikut satu pelatihan. Nah, kebetulan Bang Frans ini adalah Halo, suaranya Kak Ya, Lampiur. saya dipanggil. Kebetulan Bang Frans ini adalah salah satu trainernya, mungkin gitu maksudnya ya. Saya nggak nyangka itu loh, Bu Bunga. Sambil nunggu nih ya, saya nggak nyangka kalau ternyata ada loh impact-nya ya ternyata waktu itu saya sharing beasiswa dan salah satunya Lamtiur. Saya nggak pernah dengar ini mungkin ya dari Lamtiur, tapi makasih lah buat. Jadi itu jadi apa ya, kepuasan batin ya dengernya gitu. Dan ini berarti yang lain, nih ada 48 orang, mudah-mudahan juga lengket ya aura itu gitu. Kapanpun terwujud, mudah-mudahan dapat rezeki itu. Nah, iya kayaknya jaringan beliau ya. Sambil menunggu. Iya. Mungkin boleh ditambahkan lagi, Ya Bang? boleh. Jadi memang saat itu tahun berapa ya? Berarti saya berangkat 2013 ke Jakarta untuk persiapan. Berarti 2012 atau 2011 sepertinya. Oke, coba sebentar ya, kita minta Kak Lamtiurnya untuk gabung kembali. Oke, teman-teman, sembari menunggu, teman-teman kalau ada pertanyaan silakan boleh diberikan di kolom komentar. Boleh tanya apa saja, karena kita sebenarnya satu sisi saya salut banget ya, luar biasa banyak partisipan pada sore hari ini dari Medan ya, dari Sumatera ya. Semoga dengan adanya hal ini, ada sharing-sharing ini, teman-teman yang hadir pada sore hari ini tuh bisa menjadi penerus berikutnya gitu loh, mendapatkan kesempatan berikutnya ya, amin ya, kalau seandainya teman-teman punya target ataupun punya mimpi gitu kan, menjadi salah satu penerima beasiswa sehingga bisa seperti tadi kalau sempat saya dengar dari Kak Lamtiur ataupun Bang Frans, kesempatan untuk melihat lebih luas lagi gitu di luar kesempatan. Maaf Kak Bunga, itu mohon maaf ya ada sedikit. Oke, sudah kembali dengan kita di sini.
Silakan Kak Lamtiur, boleh dilanjutkan. Iya, boleh dibantu Kak untuk dibikin jadi host biar bisa share screen. Bang Frans, bisa dibantu Bang Frans? Sudah. Oke deh. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kita bahasnya sampai mendapat perspektif yang baru. Jadi sebenarnya serunya belajar di luar negeri ini ketika kita di dalam kelas, gitu kan, kita cuma mau dapat materi dari dosen, enggak, tapi 2 jam full justru kita diskusi. Jadi kita saling lempar lempar pendapat, saling menerima pendapat, berargumen. Makanya benar kayak kata Bang Frans, kita harus bisa nih bahasa Inggris karena itu akan bermanfaat ketika nanti kita udah studi di sana, seperti itu. Nah, juga benefit dari kita belajar ke luar negeri itu kita lebih mandiri. Kenapa lebih mandiri? Karena kita nggak punya siapa-siapa di sana, nggak ada mama, nggak ada bapak, nggak ada teman-teman yang udah lama kita kenal. Jadi kita mau cari ketika sakit pun kita cari self medication sendiri, cari info sana sini gitu. Nah, makanya selain kemandirian, jadi penting juga nih dia sejalan dengan yang namanya koneksi. Ya tentu aja dong kita jadinya cari teman, cari komunitas gitu. Yang bahkan mungkin berbeda perspektif sama kita tapi kita tetap bisa jalan gitu. Nah, yang paling penting lagi belajar di luar negeri ya khususnya di Taiwan itu menyenangkan. Jadi bukan kayak beban gitu. Jadi kalau kita biasanya kalau saya ingat waktu saya kuliah di S1 FKM, kalau saya ke perpus kayaknya seluruh mata tuh tertuju pada saya. Wah, ini kutu buku, ini ke perpus gitu ya. Wah, ini orang yang nggak bisa bergaul, ini anti sosial nggak ya? Nah, tapi kalau ketika saya S2 di Taiwan, kita ke perpus itu kayak lifestyle. Study room itu penuh dengan orang-orang yang belajar gitu. Jadi kalau biasanya kita jam 11 malam udah pada tidur nih. Nah, tapi di Taiwan jam 11 malam itu study room penuh. Bahkan saya pernah pulang dari kampus itu jam 5.30 pagi. Dan karena memang suasana dari kampusnya sangat mendukung gitu. Perpusnya lagi buka jam 9.30. Jadi saya merasa bahwa di luar negeri itu sangat fun. Apalagi dosen yang sangat welcoming gitu. Jadi membuka forum chat diskusi baik secara langsung ataupun melalui email. Nah, itu yang membuat saya wah, baik, ini ketagihan kayaknya gitu. Nah, saya lanjut lagi. Jadi beasiswa itu banyak banget. Nanti teman-teman bisa akses dari sini, ya kan? Yang nomor 2 ini, yang MOE sama MOFA ini adalah beasiswa yang difasilitasi sama pemerintah Taiwan. Nanti teman-teman bisa akses. Ini dia, orang-orang yang tadinya saya nggak kenal. Sama orang baru kan agak sulit. Tapi ketika di wisuda ini, momen yang paling serunya adalah ketika 2 dari teman saya itu membawa orang tuanya, mereka bilang gini, Junita, karena nama saya dipanggil Junita di sana, Junita, this is my mom and my grandma, katanya. I told her everything about you and others, gitu. Artinya, oke, saya merasa diterima, gitu. Dan saya juga belajar untuk menerima, gitu, meskipun perbedaan suku, agama, ras, asal negara, dan lain-lain. Nah, ini dia teman-teman yang satu kelas pelajar. Jadi tetap kita di sana. Gitu. Jadi gimana sih sebenarnya memulai beasiswa gitu, memulai untuk melamar beasiswa. Nah teman-teman, benar sekali waktu ketika Bang Frans bilang saat kita mau apply beasiswa, kita harus tanya dulu diri sendiri, refleksi dulu. Itu yang saya lakukan pertama. Saat saya memulai untuk mengambil beasiswa, saya tanya, maksudnya apa sih mengambil resiko dalam kutip, kesempatan kita untuk gagal dan kesempatan kita untuk berhasil itu sama, 50-50. Nah, tapi ketika kita gagal, masih gigihkah kita untuk tetap berjalan gitu, untuk tetap melanjutkan perjuangan yang kita lakukan gitu. Bukan sebaliknya, makanya penting banget untuk menemukan atau mencari teman-teman atau kelompok yang mendukung kita untuk kita tetap punya pertumbuhan dalam pikiran secara positif gitu. Jadi sebelum melamar beasiswa juga saya menyarankan bahwa penting untuk mencari organisasi pelajar Indonesia karena gini wanti-wantinya seperti ini, ada orang tua yang bilang udahlah ngapain sekolah jauh-jauh keluar
Kadang-kadang untuk menjamin mereka, menjamin orang tua kita, kita bisa bilang, ini Mak ada teman yang udah di sana, ini Mak ada teman yang udah di sana. Itu bisa jadi satu bentuk solusi. Nah, kemudian benar nih, tentukan waktu dan target gitu. Jadi setiap hari harus ada yang kita luangkan waktu untuk belajar gitu, untuk belajar apa yang menjadi kekurangan kita. Sebagai contoh, saya ingat sekali saat saya melamar mencoba tes TOEFL karena itu satu item penting ya. TOEFL saya cuma 450. Teman-teman bisa bayangin ya, cuma 450 terus merasa yakin bisa nih dapat, dan saya butuh waktu berbulan-bulan bahkan setahun. Pada akhirnya itu naik terus jadi 470, 550. Nah, mungkin ada yang nanya, Kakak les atau gimana gitu kan. Nah, saya waktu itu lagi sibuk banget yang namanya ngurusin skripsi sama kegiatan organisasi. Tapi saya tetap luangin waktu, gimana caranya nih biar tetap jalan gitu. Jadi saya cari solusi, saya ngajar les. Saya ngajar les karena waktu saya ngajar les, saya dipaksa untuk belajar. Ya kan, saya dipaksa untuk belajar bahasa Inggris gitu. Nah, lumayan dapat ilmunya, dapat honornya, ya kan. Nah, honornya itu juga saya gunakan untuk beli kamus. Bayangin, untuk beli kamus, nama kamusnya itu waktu itu Longman, itu harganya 300 sampai 400 ribu, dan itu untuk seorang mahasiswa kan cukup banyak ya. Nah, akhirnya saya bisa beli kamus itu. Nah, apa sih keunggulan kamus itu sebenarnya sampai saya segigi itu gitu. Nah, kamus itu memaksa saya menerjemahkan bahasa Inggris dalam bahasa Inggris gitu. Jadi dia nggak kasih kita translate yang bahasa Indonesia. Jadi saat kita menerjemahkan bahasa Inggris, kita akan dapat vocab baru. Gitu sih salah satu strategi yang pernah saya lakukan. Saya lanjut lagi ya. Kemudian berdasarkan pengalaman pribadi, saya itu dengan ada bahasa Inggris gitu. Nah, kalau kadang-kadang kita malas kan, aduh banyak banget ini bahasanya, kita suka skip, tapi enggak, kita harus pakai yang bilang ini warga yang di terus apa waktu saya beri gitu. Teman-teman itu mau atau yang bahkan bahasa Inggris pun tetap masih berjuang di apa namanya, harus belajar bahasa Mandarin juga agak kesulitan gitu. Jadi saya cari aman. Saya cari aman supaya cari sekolah ataupun jurusan atau ini akan saat saya berlaku tahun kedua teman-teman harus anjlok sekali, artinya tidak bisa mengikuti perkuliahan karena pengaruh siswa di tahun kedua. Jadi bisa sortir informasi atau sortir kampus dari website ini, studyintaiwan.org gitu. Nah, ini cari informasi sebanyak-banyaknya, bisa dari website, bisa dari pameran pendidikan gitu. Nah, biasanya teman-teman ada programnya, kita kemarin itu kasih pameran pendidikan di beberapa kota di Indonesia gitu. Nah, teman-teman bisa akses itu gitu. Nah, penting dicatat bahwa saat kita 6 bulan kita apply sekolah, kita diterima, kita dapat LOA-nya, belum tentu kita dapat beasiswa, teman-teman. Karena yang saya apply kemarin itu adalah beasiswa dari kampusnya. Jadi saya dan beberapa teman udah ada nih, wah kita udah terima LOA, udah senang banget ya. Tapi ketika pengumuman beasiswa saya sedih karena teman saya yang tadinya antusias banget sama mama saya, dia nggak dapat beasiswanya, tapi saya dapat. Nah, itu dia. Jadi saya menunggu waktu sekitar 6 bulan untuk mendapatkan pengumuman dari beasiswa tersebut. Gitu. Jadi ini beberapa bisa akses ya, tinggal diklik aja, diketik aja di Google.
Nah, termasuk ini juga Indonesian Government Scholarship-nya LPDP, ada yang untuk dosen, beasiswa budi, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini dia poin penting yang mau saya sampaikan tentang dokumen, ya general dokumennya. Nah, biasanya teman-teman saat kita baca buku panduan, mereka akan sediakan gitu, pihak kampus akan sediakan list apa-apa aja sih yang dibutuhkan. Nah, lagi dan lagi baca teliti dan detil. Kalau dia ada merujuk regulasi tertentu, baca regulasinya karena kayak tadi saya bilang, teman-teman udah capek nih baca, udah teman-teman siapin, hanya diperuntukkan untuk warga negara yang berada di lingkungan Afrika. Nah, sayang sekali kan sampai baca-baca gitu. Jadi benar-benar detil dan teliti, kemudian baca nih apa-apa aja yang diminta. Nah, biasanya secara general itu akan meminta kita untuk mengisi application form-nya. Nah, ini juga bergantung dari pihak kampusnya dan juga pasport. Biasanya minta pasport sebagai bukti ya kan, karena kita mau apply secara universal gitu. Nah, ini penting nih, bikin jatuh bangunnya kehidupan seorang scholarship fighter, ya ini nih, sertifikat TOEFL, sertifikat bahasa Inggris ini, gitu. Jadi kalau teman-teman ada kemarin yang nanya saya, Kak, punya saya 450 udah bisa belum ya? Wah, saya bukan penentu, saya bukan evaluator atau penilai beasiswa. Nah, tapi saya sarankan kalau mau aman minimal 550 dan bahkan saya setahun lebih untuk mendapatkan itu karena tadi saya stuck di 450, teman-teman. Oke. Nah, ini penting juga nih, surat rekomendasi yang ditandatangani dan berbahasa Inggris. Nah, biasanya pihak kampus itu minta dari academic person, contohnya kayak dosen ataupun kadang-kadang mereka bilang dari pimpinan tempat bekerja. Tapi kalau karena kemarin saya masih fresh graduate, jadi saya minta dari dosen. Jadi teman-teman saya sudah mulai pendekatan saat saya skripsi, gitu. Jadi saya tahu saya akan butuh nih dosen, ya kan? Jadi saya mulai ibaratnya PDKT, Pak. Saya ada rencana nih, Pak. Mungkin setelah tamat saya akan apply beasiswa. Gitu. Ketika saya datang, si Bapak tapi dia akan, oh kamu yang kemarin ya yang udah ngomong sama saya ya kan begitu ya teman-teman. Nah kemudian ada study plan. Ini rencana kita selama di negara tujuan nanti. Jadi apa sih yang kamu rencanakan? Kalau saya kemarin yang saya tuliskan adalah selama 2 tahun saya mau ngapain, itu dalam bentuk narasi tapi kontennya timeline. Jadi teman-teman 6 bulan pertama ngapain, 1 tahun kemudian ngapain, sampai tahun kedua ngapain. Nah, itu saya tuliskan ya. Thank God semua yang saya tuliskan bisa terrealisasi. Jadi saya tuliskan bahwa saya mau ikut organisasi internasional di kampus, saya mau belajar Mandarin, kemudian saya mau mau ikut organisasi NGO juga. Jadi itu semuanya terrealisasi. Nah, biasanya ini jadi perhatian penting teman-teman karena si penilai beasiswa itu akan memperhatikan kamu mau ngapain di sini gitu loh. Jadi ceritakan yang benar-benar berkontribusi. Rencana-rencana teman-teman yang berkontribusi nantinya di negara tujuannya. Gitu. Nah, ini untuk research plan atau rencana penelitian, beberapa kampus ataupun dosen itu bisa minta gitu. Tapi kalau yang saya kemarin kebetulan dia tidak minta gitu. Nah, ada kampus yang bahkan juga menentukan kamu harus bikin ini template-nya seperti ini. Benar bisa publik kemudian dalam bahasa itu. Ada juga nih financial statement bisa minta waktu itu minta apply 2 kampus waktu itu. Nah, kebetulan ya dua-duanya diterima. Tapi yang kampus pertama ini dia minta di awal. Teman serahkan ke negara
Nanti bahwa nanti kalau kenapa punya tapi tidak sejauh ini tuh hanya administratif yang terjadi gitu ya. Kemudian ini contoh ya, contoh surat rekomendasi yang dari kampus saya di FKM, ya kan. Nah, teman-teman penting usahakan, ini tips dari saya, di salah satu atau dua, ini katakan dua profesor memang memiliki gelar yang universal gitu. Jadi ya kita nggak bisa memaksa untuk memahami. Nah, ketika di luar kan itu sudah terjemahannya bahasa Indonesianya. Jadi kalau dia profesor atau dia orang juga akan lebih, maksud saya penilainya juga akan lebih 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 yakin dengan si pemberi rekomendasinya. Nah, tadi yang saya bilang penting sekali untuk teman-teman perhatikan, mungkin banyak yang berpikiran, wah di Taiwan cuma dokumen review 100%. Tidak, teman-teman. Kalau kita nggak baca detail, ya kan, mungkin kita akan baca scanning, wah ini sama nih, kedua nih, kiri dan kanan ini sama. Tapi ternyata ada poin penting yang perlu mendapat perhatian kita gitu. Nah, setiap prodi itu akan punya syarat administratif yang berbeda dari prodi atau jurusan lain. Ya, untuk interview. Jadi sembari kita siapin dokumen juga kita bisa untuk public speaking-nya atau untuk cara komunikasi selama interview berlangsung. Nah, ada juga yang hanya dokumen review. Nah, kalau dia dokumen review, ya teman-teman maksimalkan segala sertifikat teman-teman keluarkan. Ya, tadi itu penting. Itu juga yang paling syarat paling utama sebenarnya. Oke, ini kalau kampusnya ada nih biasanya juga kasih, kalau di beberapa kampus di Taiwan dia kasih application checklist. Jadi sebelum kita kirim email atau sebelum kita kirim via pos ke Taiwan, mereka akan suruh kita untuk lampirin ini ada. Nah, ini contoh dari letters yang saya terima gitu. Nah, ya lumayan sih gitu ya, karena beberapa kampus di Taiwan ini kan memberikan beasiswa juga berdasarkan funding yang mereka punya gitu. Jadi saya apply 2 beasiswa. Nah, satu kampus ini saya cuma dapat ya sih, saya harus cover sendiri. Wah, saya mau dapat uang dari mana kan seperti itu. Makanya saya alternatif ya udah kampus yang kedua ini yang kasih saya beasiswa full gitu. Nah, penting sekali juga teman-teman seperti yang dikatakan Bang Frans bahwa berorganisasi itu menjadi indikator bahwa kita ini bisa berkolaborasi dengan banyak orang, bisa berkontribusi untuk keperluan organisasi kita gitu. Apalagi kalau kita fresh graduate gitu. Mungkin orang pikir fresh graduate cuman kejar IPK, cuman kejar cuman kejar tamat, selesai. Tidak, tapi penting berorganisasi. Bukan waktu berorganisasinya, tapi 5 tahun ke depan dapat benefit aset loh teman-teman. Jadi aset dan modal bahkan untuk apply beasiswa sekalipun gitu. Ini tadi. Jadi ya teman-teman banyak sekali organisasi yang bisa teman-teman ikutin dan bisa untuk pengembangan diri ya kan, dan bisa juga untuk menjalin koneksi karena saya banyak sekali dapat informasi ini itu dari organisasi yang saya ikuti. Jadi beberapa organisasi yang saya ikuti selama dari sebelum saya ke Taiwan ya teman-teman, ini saya di GMKF KMUSU dan kebetulan Kak Bunga juga salah satu rekan saya di sana. Nah, ini juga Sahifa USU, kalau teman-teman tahu, ini bergerak di bidang HIV/AIDS, tapi lebih ke arah promkesnya. Nah, kemudian nih ISEC in Thailand, saya punya kesempatan kemarin untuk jadi volunteer buat anak-anak sekolah di Thailand. Sesudah saya tamat, jadi saya ada waktu sekitar 1 bulan untuk stay di sana. Nah, kemudian yang kayak saya tadi bilang, seluruh study plan saya itu bisa saya penuhi. Yang ini, jadi saya tuliskan segala macam hal yang mau saya lakukan selama di Taiwan. Saya gabung ke asosiasi
pelajar internasionalnya. Jadi ambil kontribusi gimana kita bisa jadi salah satu penanggung jawab di sana gitu. Itu juga membantu kita untuk mengembangkan diri lebih baik lagi, gitu, teman-teman. Ini juga Perhimpunan Pelajar Indonesia Taiwan dan organisasi ini sebenarnya organisasi bergerak di bidang kemanusiaan namanya Taiwan AIDS Foundation. Jadi teman-teman kalau studi ke luar negeri bukan hanya sekedar kita dapat gelar, bukan hanya sekedar kita dapat ilmu, tapi saya ingat banget waktu saya di kampus pertama kali saya datang, saya culture shock. Saya culture shock kenapa? Karena wah, orang-orang saling menangkap setiap argumen yang diberikan. Bahkan saat si dosen ngomong, kemudian dia selesai itu. Jadi memancing kita untuk berpikir kritis, berpikir mendalam gitu. Nah, dosen-dosen yang di sana juga cukup humble. Kenapa cukup humble? Jadi kita 2 jam full misalkan lagi diskusi di dalam kelas, kemudian saat kita diskusi nih, kita merasa waktunya kurang, ya kan? Kita kayak nggak pengen, janganlah Prof, kita lanjut aja lagi gitu. Nah, si dosen tadi cukup humble, ya udah kita lanjut, kita makan siang bareng. Jadi kita pergilah jalan bareng sama dosennya keluar kampus, kita jalan bareng sambil cerita, terus kita balik lagi ke kampus. Kayak ada tempat duduk santai di kampus, kita diskusi ringan, diskusi berat. Kebetulan dosen ini salah satu mantan pekerja dari WHO. Jadi benar-benar humble banget, dia cerita soal soal kehidupan dan kondisi globalisasi ini. Jadi penting teman-teman, tujuan dari pendidikan itu bukan hanya kita bisa math, bukan hanya kita belajar fisika, bukan hanya belajar teori kesehatan, tapi tetap ada karakter building-nya di situ teman-teman. Yang kayak tadi saya katakan, terima perbedaan, menghargai setiap pendapat orang lain, bagaimana tetap bisa mandiri tapi tetap bisa terjalin dengan teman-teman. Nah, itu tadi goal dari kita belajar di luar negeri. Oke, cukup sekian untuk saya presentasi. Saya kembalikan ke Kak Bunga. Oke, baik, terima kasih Kak Lamtiur. Wah, tadi udah banyak juga ya tips dan triknya juga. Tadi teman-teman dikasih link juga. Jadi nanti boleh kepo-kepo juga nanti di linknya tadi. Nanti mungkin akan ada recordingnya, tapi nanti di akhir sesi nanti kita akan informasikan lagi. Jadi teman-teman, kalau memang sudah istilah di sini mendapatkan pencerahan, teman-teman bisa klik yang tadi ataupun cari gitu kan informasi-informasinya. Kalau misalnya memang tertarik gitu kan ke Taiwan ya. Penerus selanjutnya ya Kak Lamtiur ya ke Taiwan ya. Nanti mudah-mudahan kalau misalnya ada hal-hal yang pengen ditanyakan lagi bisa tanya-tanya juga dengan. Saya pikir pasti akan sangat bersedia gitu Kak Lamtiur akan membantu gitu. Nah, tadi juga kita sudah diberikan pemaparan juga bahwa yang terpenting adalah kemampuan kita untuk detail melihat informasi ataupun arahan daripada pembuka lowongan beasiswa itu gitu. Seperti tadi banyak juga yang miss di situ gitu karena dikit-dikit mungkin skip gitu kan. Tapi ternyata yang di skip itu yang paling krusial dan paling fatal gitu. Kita udah capek-capek nyiapin dokumen, ternyata misalnya harus skor GPA-nya ataupun IPK-nya nggak bisa 3 gitu. Nah, itu contoh-contoh kecil. Misalnya kita cuma punya 2,5. Ternyata yang dibutuhkan adalah ataupun kualifikasinya adalah IPK-nya harus 3. Nah, jadi itu mungkin tadi tambahan gitu kan untuk membaca dengan lebih detail gitu apa persyaratan dan kebutuhan-kebutuhan apa dari yang memberikan beasiswa itu ya, Kak Lamtiur ya. Nah, tadi juga ada LOE gitu. Mungkin teman-teman yang sudah familiar mungkin tidak masalah ya. Nanti teman-teman yang belum boleh cari-cari lagi searching LOE itu apa sih gitu kan. Terus dokumen TOEFL, IELTS gitu kan. Kemudian paspor, ijazah dan transkrip. Nanti teman-teman bisa juga menerjemahkan itu dari yang penerjemah tersumpah ya, gitu bisa juga. Dan kemudian mempersiapkan surat rekomendasi dari profesor ataupun dosen-dosen kita yang pernah kita berkuliah gitu kan. Nah, untuk organisasi lagi-lagi itu sangat penting sekali karena di organisasi kita terbiasa belajar untuk memanajemenkan segala sesuatu ya. Jadi kita bisa tahap-tahap untuk mempersiapkan semuanya, belajar berkomunikasi dengan orang, belajar
apa ya, segala hal gitu di organisasi bisa memudahkan kita untuk bisa beradaptasi di sana gitu. Nah, sepertinya udah mulai banyak ya pertanyaannya gitu, tapi kita simpan dulu ya gitu ya. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, saya mau tanya gitu kan kepada Bang Frans dan Kak Lamtiur. Nah, kemungkinan kan mungkin di tahun mendatang akan ada banyak yang buka ya, beasiswa ya kan. Wah, ini harus dikejar gitu kan. Nah, kira-kira Bang Frans dan Kak Lamtiur bisa nggak kasih kita strategi yang misalnya tahapan-tahapannya nih, apa yang bisa kita lakukan nih mulai bulan Desember ini gitu kan untuk di tahun depan, mungkin dari aktivitas, kemudian apakah menyiapkan timeline-nya gitu, mungkin apa nih, mulai dari mana nih? Misalnya teman-teman bingung kan ya, mungkin mulai dari persiapan bahasa Inggris atau gimana? Coba mungkin siapa duluan yang mau menjawab? Tiur mau jawab? Duluan aja boleh. Ladies first, ladies first. Oh, ladies first. How Ya. cute ya. Oke. Ya kalau ditanya soal persiapan yang paling penting itu tadi skor TOEFL atau IELTS ya teman-teman. Pertama tetapin dulu negara tujuannya gitu ya kan. Jadi kita bisa apa set set strategi gitu. Jadi udah tahu negara tujuannya, minta skor TOEFL atau IELTS-nya berapa. Nah, kita usahakan dulu ke situ gitu. Karena yang kayak tadi kita udah capek-capek siapin dokumen lain, amsyong deh di skor TOEFL gitu. Itu aja sih yang paling utama dulu gitu ya, pelan-pelan. Oke, mulai dari bahasa Inggris dulu ya, dikuatin ya teman-teman ya. Ada tambahan dari Bang Frans? Iya, ada. Bener ya. Pelan-pelan aja, step by step, kayak lagu almarhum Whitney Houston ya. Nah, jadi di situ kita tahu mimpi kita besar, ya kan? Sebenarnya goal itu pun perlu dipecah lagi dalam waktu yang namanya 5 tahunan. Setelah 5 tahunan, goal kita tahunan. Nah, bagaimana mewujudkan tahunan? Bulanan harus ada kegiatan jelasnya. Kegiatan bulanan gitu ya harus juga dipecah menjadi harian. Nah, ini memang nggak mudah teman-teman ya, apalagi kalau kalian nanti besarnya gitu ya, akan diminta untuk menghandle banyak proyek. Kalau dari sekarang tidak dilatih, apalagi kuliah di luar negeri, itu tarik nafas, buang nafas, itu ya, banyak sekali proyek pribadi, proyek bersama, yang itu buat kita kurang tidur. Nah, Kak Lamtiur, 5.30 ya? Oh, oke. 5.30 pagi ya, pulang dari perpus ya. Kalau saya memang waktu itu gini, apapun ceritanya, tempat tidurku paling enak di rumah, di apartemen, gitu kan. Nah, jadi teman-teman, yuk, mulailah menuliskan mimpimu dan mengerjakan apa yang kamu tuliskan. Ya, menangis lagi anjingnya, ya. Jadi, nah, dia pengen masuk juga nih ke Zoom. Hello, could you please silent? Oke. Oke, baik. Terima kasih Bang Frans. Jadi, ya itu aja ya. Oke, terima kasih. Jadi kita sebenarnya kita mau dengar pengalaman seru sebenarnya dari teman-teman, tapi boleh nggak cuma masing-masing dikasih waktu dalam waktu 1 menit atau 2 menit cukup pengalaman terseru, karena nanti kita masuk ke sesi pertanyaan, karena sekarang sudah jam 18:05. Pengalaman mungkin, terseru ya? Ya, pengalaman terseru, karena kan pasti di sananya banyak sekali ya pengalaman seru dan unik dan bahkan mungkin membuat bahagia, menangis gitu kan, gitu. Jadi boleh diceritakan kepada kita semua yang ada di sini? Iya, boleh saya ya. Nah, ketepatan sebenarnya 2 menit aja ya. Oh iya, 1 menit aja gitu, ya. Ya. Terima kasih atas ketegasannya. Ini contoh adalah wanita yang tegas dengan aturan ya. Jadi teman-teman, kan buku kita tuh udah ada ya, yaitu Taiwan dan Amerika. Cerita si anak Medan di negeri asing. Saya buat beberapa kisah yang mungkin sangat-sangat saya syukuri. Contohnya adalah memperkenalkan lagu Butet. Ya. Jadi waktu itu saya nyanyi di depan mahasiswa internasional, terbuka ruangannya, dan di situ hal yang menarik adalah ketika namaku dipanggil untuk naik ke atas panggung dan mempersembahkan lagu yang sudah aku siapkan sebelumnya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sangat di luar dugaan. Ya, ketika saya menyanyi lagu Butet, tidak ada satupun yang memperhatikan. Oke, semua ceritanya ada di sini ya. Ceritanya ada di sini. Ya, sangat ya. Dan begitu saya nyanyi satu lagu lagi yang lain, ini udah nggak benar nih.
orang Medan diginiin gitu. Langsunglah lagu kedua saya nyanyikan dan berubah total. Apa yang terjadi silahkan dibeli di buku ini. Marketing ya. Oke. Tapi tetap usaha ya ketika kita di luar itu memperkenalkan budaya kita ya. Pastinya kita Sangat ambassador. luar biasa. Ambassador. Ya. Oke. Baik, selanjutnya ke Kak Lamtiur. Kira-kira apa yang sangat berkesan? Nah, kalau ditanya soal apa yang paling berkesan untuk saya itu sebenarnya adalah Taiwan itu terlalu aman. Kita bilang terlalu gitu loh. Karena sampai saya pernah tuh dapat email dari international office bilang kalau Lampiur kamu datang ke ini ya, ke bank Fubon karena ATM-mu di situ. Loh, saya kaget, saya bongkar dompet saya. Loh, ada apa dengan ATM saya? Dan saya bahkan tidak tahu ternyata ATM saya tercecer gitu loh. Jadinya saya merasa wow, kalau saya tidak dapat pesan dari IO atau international office, saya nggak tahu kalau saya sempat kehilangan ATM. Nah, terus pengalaman unik lagi yang lain, kalau bercerita soal Taiwan yang terlalu aman, saya pernah ke perpus hanya meletakkan tas, karena kebetulan ada organisasi yang saya kerjakan. Gitu. Nah, saya balik ke perpus jam 5 sore, dan kemudian saya kaget perpusnya tutup. Semua barang saya di dalam perpus, ada laptop saya, ada dompet saya, dan saya benar-benar mau menangis. Kenapa? Karena itu lagi nyusun tesis, semua data saya di dalam situ. Nah, saya berpikiran, aduh gimana kalau hilang gitu loh. Masa saya harus mengulang lagi ngambil penelitian yang waktunya membutuhkan waktu berbulan-bulan. Saya sempat shock. Nah, kemudian saya hubungilah pihak IO. Nah, mereka bilang, udah tenang kamu datang besok jam 7.30 pagi. Saya datang dong besoknya, tapi dalam saya hanya punya handphone, kunci rumah pun saya nggak pegang, saya hanya punya handphone, saya pulang ke rumah, besoknya saya datang lagi, nah si resepsionisnya hanya tersenyum gitu loh, mungkin dia udah dapat kabar dari IO, oh kamu Junita ya, yang barangnya ketinggalan ya, kata dia kayak gitu. Nah karena kebetulan itu libur summer, jadi perpus itu tutup lebih awal, jadi saya datang ke perpus pagi-pagi, kemudian saya dipesankan si resepsionis, kamu naik ke lantai 2, kata dia gitu, naik ke lantai 2, tempat saya meletakkan barang-barang, ya kan, ada study desk-nya di situ. Saya kaget, laptop saya dalam posisi terbuka, buku saya di situ, dompet saya di dalam tas, tidak bergeser 1 cm pun. Itu dia pengalaman yang buat saya, wow, ini terlalu aman. Gitu. Wow, Itu aja sih Kak Bunga. Oke, terima kasih Kak Lamtiur. Jadi pengalamannya sangat luar biasa ya, sangat aman di Taiwan. Jadi teman-teman kalau mau ke Taiwan silahkan. Berbeda banget dengan negara kita ya. Kalau misalnya 1 menit kita tinggalkan bisa jadi udah raib kemana gitu ya. Gitu. Jadi silahkan teman-teman. Nggak aja mungkin. Oke, baik kita masuk ke sesi pertanyaan ya, karena kita cuma tinggal punya sedikit waktu. Oke, ini saya bacakan lagi satu-satu karena memang ada beberapa pertanyaan, tapi hampir-hampir mirip ya, yang saya bacakan hampir-hampir mirip. Dari Andi Syaputra gitu, izin bertanya Kak, bagaimana kira-kira jika kita kurang mahir dalam bahasa Inggris? Apa yang perlu kita persiapkan, sedangkan contoh dari keluarga dari biasa dikatakan kurang mampu, tetapi kemauan serta tekad kita untuk kuliah di luar negeri tetap kuat. Bagaimana itu Kak? Nah ini agak mirip juga ya dengan Aida, Julpa, saya sering membaca pengalaman orang-orang yang berkuliah di luar negeri gitu. Mereka mengatakan sering mengalami kesulitan bahasa ketika awal-awal menjalani perkuliahan, walaupun secara skor TOEFL mereka memuaskan. Apakah Pak Frans ataupun Kak Lamtiur juga pernah mengalami hal yang sama? Jika pernah, bagaimana gitu caranya bisa melewati masa-masa sulit itu? Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu ya. Nanti kita lanjut lagi dengan yang lainnya. Ya. Oke, mungkin izin ya untuk Andi gitu, karena ini juga kisah yang mungkin saya bisa empathize ya, because we were on the same boat. Ya, bukan begitu Fikri, Alfarisi, we were on the same boat. Saya nyebut salah satu murid saya juga. Nah, jadi waktu itu saya lahir dari keluarga miskin, yang mana waktu itu untuk masak air aja pakai serpihan kayu dari Panglong ya. Ada nggak sih yang pernah gitu ke Panglong, serpihan kayu kita kumpuli, terus kita masak, kita taruh botol di tengahnya, kita cabut, baru kita nyalain api. Nah, jadi saking tidak mampunya gitu, seperti saya bilang tadi gitu, saya sama teman, kebetulan ada sedikit uang, bahkan saya dapat beasiswa, saya nggak
kemana-manain, saya pengen les bahasa Inggris, itu aja. Ya, les bahasa Inggris. Kebetulan dapat beasiswa. Lalu setelahnya bagaimana? Karena nggak ada uang lagi. Saya udah ada kamus 1, ada TV gratis, listrik aja bayar. Belajar otodidak. Itu zaman saya tahun 1998 gitu. Jadi Andi, kalau zaman sekarang gitu ya, kamu nggak les is okay. Banyak sekali alat yang bisa ngebantu kamu untuk mempersiapkan bahasa Inggris gitu. Ya, tapi ingat gitu, ketika kamu bermimpi, alam semesta itu akan membantu kamu somehow. Kecuali mimpi kamu itu memang bukan mimpi kamu. Ya, bukan passion kamu, bukan panggilan kamu. Lihat deh, akan ketahuan. 16 tahun loh, 16 tahun gitu kalau kata bundanya Kike Pak Mala dulu ya di televisi ya. 16 tahun saya persiapan untuk bisa mewujudkan mimpi saya. Jadi kalau memang kurang mampu itu nggak jadi hambatan. Banyak resource di luar sana. Ada yang namanya nanti kayak kemarin itu apa ya namanya di dalam Dr. Mansur itu kayak PPIA ya. Nah, itu kan perpusnya gratis. Saya aduh udahlah saya ambil tuh kamusnya saya pinjam gitu. Jadi memang harus no pain no gain, no free lunch. Ya nggak ada makan siang gratis, harus berusaha, harus berjuang gitu. Bilang sama diri, kalau aku nggak ngerasa sakit gitu ya, mungkin aku nggak akan mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, itu jadi motivasi kita. Dan lagi-lagi, kalau kamu punya goal yang jelas, itu kayak jadi bara api loh, yang nggak akan pernah padam. Bahkan 16 tahun pun kamu sabar untuk mewujudkannya, itu akan selalu ada di sana. Gitu ya. Jadi, banyak pergaulan, kumpul sama orang-orang yang punya mimpi yang sama, gitu ya, supaya membakar juga semangat kamu. Nah, untuk Aida, itu saya udah tuliskan juga pengalaman di buku ini, gitu ya. Itu di bab 7, Logat Southerners. Di sini saya bilang, pernah suatu ketika di semester 1, aku ingin membeli roti berisi sayur mayur. Aku dengan cemas mulai mengucapkan, "Hi, can I have bla bla bla?" Lalu dia menjawab, dan aku tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Lalu dia berkata, aku langsung bilang, I beg your pardon, sampai 3 kali, I beg your pardon, I'm sorry. Dan keempat kali apa yang terjadi? Saya balik badan dan pulang, dan sambil dalam hati menahan tangis, begitu nyampe apartemen, aku pengen pulang. Aku pengen pulang ke Indonesia. Aku stres. Ya, jadi pengalaman depresi 6 bulan pertama namanya culture shock itu real. Tapi apakah saya langsung give up? No. Ya, perjuangan itu akan terus. Bahkan pulang ke Indonesia ada lagi perjuangan. Ya, life is about struggling and then you win. Nah, itu ya. Jadi pasti ada dan tetap selalu ada jalan keluar. Terima kasih. Oke, mungkin boleh sedikit dari Kak Lantiur menambahkan sedikit. Saya tambahkan aja ya poin kedua ya, gimana cara untuk mengatasi kesulitan ya. Benar kalau kita pertama kali ke luar negeri, mereka menggunakan bahasa yang tidak kita gunakan sehari-hari, tentu saja bikin kita culture shock gitu. Nah, tapi memang pelan-pelan ya kan, ibaratnya ketika diskusi kita dikasih kesempatan ngomong sekali gitu ya, udah sekali aja dulu, biarkan itu berjalan sekali, paling tidak kamu sudah mencoba gitu. Nah, ketika nanti kita diskusi selanjutnya, ada kamu diminta pendapat, nah kamu sampaikan lagi, ada orang kasih pendapat, nah kamu mulai paksa diri kamu push dari dalam, kamu bisa gitu. Kenapa? Karena itu poin penting ketika kita belajar di luar negeri menyampaikan pendapat. Malah saya punya teman, dia tahu, dia selalu bilang gini, dia berasal dari salah satu negara di Amerika Latin, mungkin dia mengamati karena cukup interaksi banyak dengan saya, dia bilang, Junita, saya perhatikan ada teman dekat juga dari Korea, kamu dan Ani, dia bilang gitu, masih kelihatan pasif, dia bilang gitu. Terus maksudnya seperti apa ya? Kalau kamu nggak setuju, kamu ngomongkan. Kalau kamu setuju, kamu ngomongkan. Jadi ya kayak tadi dibilang Bang Frans, alam semesta akan mendukung kamu untuk tetap berusaha gitu. Jadi saya belajar dari situ pelan-pelan, tidak langsung jelek, saya langsung banyak ngomong, tidak, pelan-pelan. Ketika ada momen dinaikkan standarnya, yang tadinya saya target oke, ngomong sekali, minggu depannya ngomong 2 kali, minggu depannya ngomong 3 kali. Gitu. Itu akan menolong kita, dan juga sering rajin-rajin sih dengar YouTube sekarang udah enak. Jadi spelling yang benar, kemudian penggunaan apa namanya bahasa-bahasa yang sopan itu bisa kita akses dari YouTube gitu. Nah, saya juga belajar selama saya belajar di Taiwan, saya juga belajar dari YouTube gitu. Jadi media sekarang ini sangat gampang sekali untuk kita akses
gitu. Oke, terima kasih. Jadi tadi sekaligus juga menjawab ya pertanyaan dari ada teman kita tadi dari Yuliani Manurung yang bertanya tadi gimana sih Kak cara Kak Lamtiur dan Pak Frans itu beradaptasi di lingkungan yang baru. Tadi sudah dijawab juga ya dengan Kak Lamtiur ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Saya Syarah, saya ingin bertanya, apa perbedaan yang Kakak Frans dan Kakak Lamti rasakan saat kuliah di Indonesia dengan di luar negeri? Dari sistem proses pembelajaran dan bagaimana cara Kakak mengatasi perbedaan tersebut? Memang ini tadi sudah disampaikan sedikit ya sama Kak Lamti, tapi mungkin boleh hal lain gitu yang bisa membuat kita tuh langsung merasa ini berbeda gitu ininya gitu. Silahkan. Oke, mungkin dari saya. Tapi Kak Bunga jangan lupa ya itu ada kayaknya dari Rabiatul juga ya. Rabiatul yang Di atas ya nanti ya. oh Oke. iya, ya. Oh, Jadi buat Kak Sarah, tadi Kak Lamtiur itu katakan saya sangat setuju semua ya. Yang benar-benar saya rasakan perbedaan drastis adalah culture of humanistiknya gitu ya. Jadi saya mahasiswa pendatang dari luar Amerika diperlakukan sama ya, tidak didiskriminasi, tidak dianggap nggak ngerti apapun ya, sangat dihargai oleh si dosennya sendiri. Sangat empowering. Bahkan saya pernah ketika ada masalah di Indonesia dari keluarga, saya benar-benar drop dan itu terjadi nilai saya terendah di kelas. Dari 80 orang saya lah yang hampir dapat nilai entol ya. Dan saya tahu bahwa saya dikasih wadah untuk bisa berkomunikasi dengan dosennya, saya datangi. Bapak, memungkinkankah ketika nanti nilai saya segini, midterm saya bisa mendapatkan minimal B saja untuk nanti di akhir semester? Karena saya memperjuangkan kan perjuangan beasiswa ini. Apa yang terjadi? Of course. Kamu 100 nilai tugas, 100 nilai UAS. Dia bilang begitu. Apa yang saya buat? Saya targetkan 100 tugas, 100 UAS, mati-matian gitu ya, dan benar. UAS saya 100, nilai tugas saya 100, saya dapat B+. Saya nggak nyangka. Sebentar, B+ atau A minus gitu. Saya nggak nyangka A minus atau B+ gitu. Somehow gitu ya, somehow express your idea and your feeling on your thought gitu ya, being brave, beranilah gitu. Karena kamu bukan sedang menghancurkan dosen kamu. Itu yang saya coba juga katakan kepada mahasiswa saya gitu. Saya mencoba untuk membawa kamu tuh manusia loh, humanistik saya loh, approach saya. Walaupun kadang saya harus behavior juga di Medan gitu ya, itu nanti lain soal lah gitu. Ya, jadi sangat berbeda infrastruktur, tidak perlu ditanyakan, super lengkap, bahkan saking lengkapnya ada satu infrastruktur yang kayaknya punya saya pribadi, lengkap semuanya di situ. Ada apa sih, microwave, ada vending machine dengan segala fasilitas internetnya, dan lo kok nggak ada orang, ya udah saya kemari, lo nggak ada orang yang saya kemari, jadi kayak private room saya. Nah itu semua sangat prestise, dan mudah-mudahan tidak hanya saya atau Lampior, teman-teman juga bisa rasakan. Oke, terima kasih Bang Frans. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari Rabiatul Adawiyah. Halo Kak Lamtio dan Bang Frans, terima kasih atas insight-nya. Saya kuliah di Jogja dan selesainya sekitar 5 tahun yang lalu. Bagaimana cara meminta surat rekomendasi dari dosen? Kan Medan Jogja tidak sedekat Medan Siantar. Terima kasih. Apakah ada tips dan triknya? Mungkin pernah begitu teman-teman? Ya, Kak Lampior boleh dong. Kalau dari saya kebetulan saat mau apply beasiswa memang ketemu langsung gitu. Jadi tapi banyak saya belajar dari teman-teman yang melamar juga beasiswa, mereka mengirimkan email gitu ataupun approaching lewat WhatsApp, dan selama niat kita positif, biasanya si dosen tadi juga merespon baik gitu. Nanti dia katakan, oke, bagaimana saya bisa membantu kamu, bagaimana saya bisa. Nah biasanya sih seperti itu, bisa lewat email, karena sekarang udah zaman globalisasi, jadi komunikasi lewat email atau lewat WhatsApp itu bukan sesuatu yang tidak polite selama disampaikan dengan cara yang sopan gitu. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ya, karena hampir mau selesai juga ini. Izin dari Winda Maya Manurung. Izin bertanya, Kak, saya pernah baca kalau untuk apply beasiswa, kita juga kirim surat motivation letter. Boleh kasih tahu nggak step-nya, apa saja yang perlu kita masukin di motivation letter itu supaya universitas tertarik? Terima kasih.
Ini dokumen tadi ya. Karena dokumen bolehlah Kak lampiur juga. Iya. Boleh, Iya. silakan. Kalau isi motivation letter itu sebenarnya kan kontennya kita menuliskan apa sih yang membuat kita motivasi kita untuk belajar di luar negeri gitu. Termasuk juga bagaimana cara si pemberi beasiswa itu tertarik sama kita. Nah, kita bisa tuliskan di situ apa saja sih yang kayak tadi saya katakan, kalau kita berorganisasi atau terlibat dalam kegiatan kemanusiaan, itu jadi aset dan modal besar untuk kita tuliskan di motivation letter. Nah, kemudian kita tuliskan juga goal kita setelah tamat ngapain, gitu. Nah, biasanya sih kalau saya di study plan atau di motivation letter itu saya tuliskan, nanti saya setelah tamat saya mau aplikasikan ini kemari. Saya nanti setelah tamat mau melakukan ini gitu. Nah, tapi perlu disisipkan poin-poin bahwa saya ini layak loh untuk mendapat beasiswa ya tadi ceritain soal yang pengalaman organisasi atau pengalaman pekerjaan, apalagi kalau di bidang kemanusiaan. Gitu. Mungkin Bang Frans bisa tambahkan pengalaman konten dari motivation letternya? Iya, jadi benar, mendukung aja apa yang dikatakan Lamtiur, tapi gini teman-teman, yang saya pelajari ya setelah 7 tahun tuh, atau 6 kali gagal, ketika kamu otentik ya, authentic self gitu, diri kamu yang otentik, kamu mengenal apa yang kamu mau, kamu tahu apa yang mau kamu buat, benar-benar dari hati ya, setelah kamu kaji, kamu nulisnya pun dari hati, itu terasa loh gitu ya, somehow itu terasa. Ya, jadi sekarang memang tugasnya adalah sebenarnya apa yang aku mau ya, gitu. Apa sebenarnya aku mau gitu. Kenapa aku harus sekolah di luar negeri? Jangan-jangan prestise ikut-ikut yang happening gitu ya. Tanya, benar-benar refleksi, mau apa? Karena itu berkaitan dengan nanti karir goal kita. Jangan sampai kita juga kayak orang-orang yang kan ada tuh ya istilah begitu balik ke Indonesia bingung gitu ya, dan juga saya sempat mengalami itu gitu, bingung terus overqualified kata beberapa lembaga, terlalu berkualifikasi padahal kita ingin melayani kota di mana kita hadir saat itu gitu ya. Nah makanya lihat deh teman-teman, lihat saya menyinggung ini ya, rata-rata yang mendapat beasiswa dari luar negeri larinya kemana? Jakarta gitu ya, Jakarta loh, karena apa? Prestise, dihargai secara material. Oke, itu nyata. Jadi kalau memang kita tidak punya passion gitu, itu kita akan terombang-ambing. Ya, saya nggak salahkan mereka-mereka yang istilahnya pergi ke Jakarta, tinggalkan kota asal yang butuh kontribusi mereka. Atau ada juga yang sampai dia bilang gini, tidak ada yang mau menerimaku gitu. Aku mending kerja di luar negeri, ke Nepal, ke Australia, tinggal di Amerika gitu. Nah, jadi ketika kamu tahu bahwa ada sesuatu yang kamu pegang sehingga kamu bertahan dan motivasi itu jelas dalam diri kamu, itu kamu akan pegang terus dan akan terasa loh. Ya, jadi leading by example. Ketika example-nya itu udah kamu hidupin, kamu nulisnya pun itu udah enak ya. Dan ingat, skill menulis adalah over and over. Karena saya sendiri, dosen saya yang PhD, karena saya waktu salah masuk kelas kan, waktu itu saya seharusnya kan master, rupanya tiba-tiba saya daftar untuk yang PhD kelas. Saya shock, lalu saya menulis paper 15 lembar, apa kata profesornya? Tulisan kamu sangat absurd, kajol alias kagak jelas ya, nggak jelas gitu. Oke, itu adalah titik balik di mana banyak sekali PR untuk melatih yang namanya menulis dalam bahasa Inggris, academic writing ya. Itu juga perlu disiapkan dari sekarang teman-teman. Terima kasih. Sembari Oke, sembari menunggu Bang Frans, jadi teman-teman, halo Bang Frans yang sudah masuk kembali, gimana? Kita kan sampai jam 18.30 ya? Ya. Berarti nggak apa-apa dulu, nanti bisa dilanjutin ya teman-teman. Jadi udah
tapi lebih banyak teman-teman bisa cari informasinya juga alur membuat buku ya. Jadi mungkin teman-teman nanti, saya pikir dia sangat lebih dekat kepada tujuan kita. Nah nanti mungkin Bang Frans bisa kan teman-teman sangat relate banget ya dengan kita semua yang banyak kan di sini anak Medan ataupun juga yang tinggal di daerah-daerah. Artinya jangan takut bermimpi, dan ini adalah salah satu contoh dan bukti dari kisah-kisah teman-teman kita yang sudah mengecap di dunia, di belajar di luar gitu. Jadi mulai di Kenapa Kak Bunga? Sorry, saya kena nanti juga serangan. bisa dalam Kenapa Kak Bunga? Sorry tadi ada yang dan boleh dibantu Bang Frans untuk mengklikkan ataupun membagikan link untuk buku Mary. Oh, oke. Lupa teman sebagai berjuang gitu untuk penerima beasiswa. Nah, tapi saya memilih yang terakhir ya, dari Winda Maya Manurung gitu, karena salah satunya lebih step, sepertinya dia sudah memikirkan untuk serius gitu sampai untuk motivation letter. Semuanya jangan berkecil hati gitu teman-teman, apalagi tadi yang dari batasan gitu kan, dengan keterbatasan kita, teman-teman sudah menjadi contohnya gitu kan. Banyak di YouTube ataupun alumni lain, silahkan cari, silahkan kepoin, silahkan kontak gitu kan. Saya percaya teman-teman yang sudah menerima beasiswa pasti akan bersedia sangat membantu gitu kan. Nah, oke, nanti selamat buat siapa tadi? Winda Maya Manurung. Maya Manurung, selamat kamu dapat buku. Ya, oke. Dapat 1 buku free. Nah, teman-teman silahkan boleh klik nanti link yang sudah diberikan, bisa dapat banyak pencerahan sekali ya. Saya sudah baca sedikit gitu kan, jadi saya semangat juga nih jadinya untuk nyoba juga kan. Jadi silahkan segera, karena ini sangat terbatas juga, banyak juga. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kebagian atau nanti bisa dicetak ulang, teman-teman bisa dapat juga. Oke. Tutup aja ya. Kak Bunga, saya mau ini ngomong sedikit boleh ya? Satu statement untuk harapan ya, cuman mungkin Lamtir aja Kak Lamtir ya. Iya, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya cuma mau pesan kalau memang kita anak Medan, karena saya merasa sekali ketika kita studi di luar negeri, semuanya itu didominasi PPI orang-orang yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia didominasi oleh orang-orang yang berada di luar Sumatera, apalagi di daerah Jawa. Makanya ya besar harapan memiliki kesempatan yang sama, karena kita bisa. Dan terima kasih juga yang sudah order buku ya teman-teman ya. Nanti di ini dia bercerita tentang pengalaman selama berada di Taiwan dan di Amerika. Itu saja sih, tetap semangat dan jangan pernah menyerah mewujudkan mimpi kamu. Oke, terima kasih. Kita foto bareng dulu ya. Boleh dinyalain nggak ataupun diaktifin videonya? Ya, foto bareng. Oh iya, silakan. Nanti yang screenshot Bang Frans ya. Boleh, ya. Oke. Ya. Mudah-mudahan, terima kasih ya udah semua hadir. Mudah-mudahan berguna. Kalau mau kontak-kontak silahkan via Instagram juga boleh. Gitu. Oke, sudah aktif semua. Lihat Saya ke kameranya. Smile, 1, 2. Layar kedua, silahkan. Smile.
1, 2. Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, kita berasa model ya. Oke, baik. Terima kasih. Akhir kata, saya akan menutup Zoom ini dengan sebuah quotes, pencapaian terbaik selalu didukung oleh persiapan yang terbaik. Nah, semoga teman-teman sukses dalam harapan-harapannya, terkhusus melanjutkan sekolah, untuk nantinya kita semua bersama-sama berkontribusi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Amin. Oke, thank you dan make your dream happen ya. Sampai jumpa di pertemuan webinar lainnya. Untuk Winda nanti boleh dikasih share alamatnya ya, ataupun nanti di grup nanti boleh. Oke. Terima kasih. Bang.